Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini ya, ataupun malam ini ya, hari Sabtu tanggal 9 Agustus ya. Tentunya masih di tahun 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya juga penasaran ya. Saya akan mencoba mendeteksi ya, ataupun menerawangkannya. Apakah ya musuh-musuh kalian ya, dalam tanda kutip ya, bisa orang lain ya, bisa pasangan kalian yang sudah mengkhianati kalian, yang sudah menyakiti kalian dan lain-lain, itu apakah tembakan black magic-nya itu bisa masuk total sama kalian ya, bisa mengena dan sehingga merasuk di dalam diri kalian sehingga menimbulkan kehidupan kalian itu banyak mengalami suatu hambatan, ataukah begitu atau yang lainnya. Oke sobat ya, biar kalian tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke, langsung saja saya akan tarik ya dari energi-energi orang yang selama ini menyakiti kalian ya. Ingat ya, bisa siapapun dia, bisa orang lain, ya, teman akrab ataupun teman dekat atau pasangan kalian, mantan juga bisa ya maksud saya. Oke, saya tarik dulu energinya.
Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya saya sudah menarik ya, maaf saya sudah menarik ya energi dari orang-orang yang selama ini menyakiti kalian. Ingat ya, entah itu orang lain, entah itu teman dekat ataupun teman akrab, entah itu pasangan kalian ataupun yang sudah katakanlah yang sudah ada kata-kata mantan, kira-kira seperti itu ya. Kita lihat ya, apakah tembakannya itu, dalam arti itu banyak yang mengena sama kalian ya, atau ada beberapa atau bahkan nanti yang lainnya ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita buka untuk kartu yang pertama dulu ya. Di sini muncul petunjuk Queen of Pentacles, ada ratu. Ratu ini sedang duduk memandang koin. Bisa saja ini ada sebuah kayak merenung ya, kayak mikir ya. Di kartu kedua muncul petunjuk 10 tongkat. Seorang sedang mengangkat 10 tongkat ataupun 10 kayu ya. Kartu ketiga muncul petunjuk The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Ya, ini pertanda apa ya semuanya ini? Oke ya, saya sudah bisa merasakan energinya. Setelah saya deteksi ya, secara energi rasa juga penerawangan ya. Di sini kan muncul petunjuk Queen of Pentacles ya. Ini kelihatannya orang ini ya bisa dikatakan mungkin mulai dulu ataupun kemarin ya, bahkan sampai saat ini ataupun hari ini ataupun malam ini, saya merasakan di sini kelihatannya dia adanya sebuah renungan ya, gitu. Adanya sebuah apa ya, kayak kepikiran yang luar biasa. Ada kesedihan lah di dalam hatinya, ada kebingungan di sini. Nah gitu loh. Ini yang saya rasakan ya. Seakan-akan dia tuh seperti ketika mau mencari jalan keluar ataupun ketika dia berharap ada kestabilan entah di faktor apapun. Di sini kelihatannya tidak bisa sesuai ekspektasi sobat. Nah, gitu loh. Ya katakanlah dia berharap adanya sebuah ekspektasi itu 100% ya. Ya mungkin yang didapat apakah dia tidak ada ekspektasi sama sekali? Ya ada gitu loh. Cuman di sini saya merasakan energi dari orang ini, dia tidak bisa mencapai 100% sobat, apa yang diinginkan. Artinya tidak ada tidak ada kata-kata perfect lah. Ya mungkin hanya 30%, 40% ini yang dia dapatkan sobat. Artinya apa? Ya, jangankan 100%, bisa dikatakan tengah-tengahnya aja ya, ataupun yang sering saya sebut adanya kestabilan aja. Di sini kelihatannya dia susah untuk mendapatkan itu. Ya sekali lagi ya. Jadi apa yang diharapkannya ketika ingin adanya sebuah 100% ataupun adanya sebuah perfect ya. Ini kesulitan sobat. Gitu. Jangankan itu ya. Yang di tengah-tengah aja loh. Adanya stabil. Ini aja nggak karu-karuan saya merasakan di sini ya. Sangat sulit dia mencapai itu semua. Makanya saya barusan mengatakan kok serasa berat energinya. Seperti merenung, mikir, kebingungan, kecemasan, kepanikan. Ini yang saya rasakan supaya tidak main-main ini ya. Orang ini ya. Ingat ya, orang ini adalah orang yang uh, pernah menyakiti kalian ataupun yang menyakiti kalian lah. Kira-kira seperti itu ya. Entah dulunya ataupun masalah ini ataupun kejadian kalian merasa tersakiti ini entah sudah lama ataupun baru-baru ini. Itu yang saya maksud ya. Jadi inilah energinya sobat. Ini bahkan saya merasakan setiap hari loh. Ya adanya sebuah tekanan-tekanan, tertekan masalah pemikiran, masalah hati, bingung, panik, cemas, susah, sedih. Bagaimana bagaimana tidak merasakan suatu energi yang barusan saya sebutkan. Bagaimana dia tidak merasakan seperti itu? Jelas di sini. Karena adanya sebuah ekspektasi, adanya sebuah keinginan, adanya cita-cita ini sulit dia jangkau. Gitu. Sulit dari target-target yang dia inginkan. Seperti itu ya. Ini benar-benar apa ya, kayak suatu beban yang mungkin
mentok ya di sini ya. Ya itu loh balik lagi. Jangan berharap ataupun jangankan ya dia mengejar 100%, 90% aja dia kesulitan loh di sini sobat. Yang ada apa? 50% ke bawah. Ya bisa 20%, 30%, 40% itu pun mentok. Makanya saya barusan mengatakan akhirnya dia ada sebuah renungan, kekecewaan dan lain-lain. Yang saya rasakan loh ya, luar biasa ya seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut untuk clue kedua. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari orang ini ya, bisa dikatakan ya, adanya sebuah permasalahan-permasalahan, adanya seperti sebuah beban-beban, dan itu sangat merumitkan bagi dia, sangat membingungkan bagi dia. Jadi dia merasakan kebingungan yang luar biasa sobat. Karena yang saya rasakan tidak satu masalah di sini. Ibaratnya dia ini kan ada lambang memegang 10 tongkat. Ya ibaratnya masalah itu banyak gitu loh. Lebih dari 4, lebih dari 5, lebih dari 6. Ketika selesai muncul permasalahan baru. Ketika selesai belum tuntas muncul lagi. Jadi seakan-akan apa ya? Dia itu kayak apa ya? Kalau saya gambarkan sobat, dia itu sepertinya ditindih sebuah masalah gitu. Jadi misalkan ada masalah ini ya, dia mencoba untuk lari ke situ untuk menyelesaikan. Nah ini belum selesai nanti muncul lagi, ditindih lagi. Sama, ini juga belum selesai, belum ibaratnya belum kelar ya, belum rampung, nanti ditumpangi lagi, ditindih lagi terus ini. Nah, gitu loh. Makanya dia seakan-akan merasakan apa ya, suatu beban hidup sulit sobat, kesulitan dia. Dia mau nggak mau harus, yang saya rasakan sih, dia nggak dia mau nggak mau ini merasakan sebuah beban mental yang luar biasa sobat. Itu. Jadi secara pemikiran dan hatinya ini betul-betul tertekan di sini sobat. Sampai segitunya ya. Ini ya, sekali lagi orang yang telah menyakiti kalian. Jadi kehidupannya seperti yang saya katakan tadi. Baik di kartu pertama maupun di kartu kedua ini. Itu. Dia menanggung beban derita, beban kehidupannya. Entah mungkin dia sama orang yang orang yang baru, entah orang ini sama pasangan yang baru. Nah, gitu loh. Pokoknya eh, ketika orang ini sudah tidak bersama kalian ya, dan saya tadi mengatakan ya, apakah tembakan black magicnya, sekali lagi apakah tembakan black magicnya itu sudah masuk sama kalian, menghantam kalian, atau seperti apa. Nah, saya kan coba menggali sobat ya, mencari tahu seperti itu ya. Makanya ya, ini apa ya, bisa dikatakan ya, saya juga nggak tahu apakah betul-betul banyak yang mengena sama kalian, dalam arti kalian merasakan kesulitan, merasakan hambatan di berbagai faktor, apakah tembakan dia ini masuk total atau seperti apa. Makanya ayo kita gali lebih dalam lagi sobat, seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami untuk kartu yang kedua. Ini kelihatannya dia seakan-akan menanggung beban yang luar biasa di sini, gitu loh. Sangat-sangat kewalahan di sini. Adanya perjuangan, adanya usaha keras seakan-akan tidak membuahkan hasil. Ya bagaimana membuahkan hasil? Gitu. Jangankan 50%, jangankan 100%, 50% pun ini terkadang ini kesulitan untuk dia capai gitu loh sobat. Bahkan di bawahnya sangat rendah. Saya merasakan di sini apa ya, seperti seakan-akan apa ya, ada sebuah penyesalan yang luar biasa di sini. Ini menyesal ini orang ini. Luar biasa nih, ada penyesalan yang luar biasa. Ya, sekarang kita lihat untuk yang ketiga. Ya, ini kalau saya rasakan energinya, ya, energi dari orang ini.
ya gitu loh. Ini saya rasakan memang ada, apa ya, ada beberapa kehancuran ya, yang dia terima. Adanya sebuah keterpurukan yang harus dia terima di sini. Jadi apa yang dia cita-citakan, apa yang dia bangun selama ini, ya, gitu loh. Ini kelihatannya, apa ya, tidak menemukan keberhasilan di sini. Adanya suatu keretakan, ibarat rumah itu roboh dia, seperti itu ya. Karena memang betul-betul ini kan ada tower sobat ya, ujungnya kan tersambar petir, tapi 2 orang ini terpelanting jatuh. Nah, seakan-akan kalau saya melihat di sini memang seperti ada sebuah balasan ya di sini. Tapi balasannya itu berupa energi loh sobat di sini. Ini kan masih yang saya rasakan sih, apa ya, secara energi rasa gitu loh. Penerawangan saya juga mengatakan kayak seperti ada cahaya yang menghancurkan kehidupan dia. Nggak tahu ini energi dari mana, cahaya dari mana, gitu loh. Yang jelas di sini, apa ya, setiap kali mungkin dia mempunyai tujuan ya, ataupun mempunyai cita-cita di sini, belum bisa mencapai suatu harapan, kandas. Belum mencapai suatu target, hancur. Gitu. Belum belum sampai terwujudnya suatu harapan impian, ya, jatuh. Itu yang saya rasakan sobat di sini. Seakan-akan seperti ada energi yang mengurung dia di sini. Gitu. Adanya sebuah kegelapan di sini, adanya sebuah awan hitam sama kegelapan. Tapi di sini cenderung awan hitam. Artinya apa? Artinya di sini ya bisa dikatakan energi positifnya dia sekarang lagi di bawah tekanan dari energi negatif. Maka bisa dipahami sobatnya. Jadi kalau dia misalkan mempunyai residual energi ya, ini energi positifnya ini sedang turun karena apa? Ditekan sama energi negatif. Nah, gitu loh. Terus ini ditekan sama energi negatif. Jadi yang positif ini kalah. Sehingga apa ya itu tadi. Sehingga banyaknya kegagalan, banyaknya kesialan-kesialan. Entah orang ini sudah mengalaminya mulai dari dulu ataupun kemarin, atau mungkin bahkan baru-baru ini dia mengalami. Gitu. Jadi efeknya ketika menghantam kalian itu ya memang seakan-akan, apa ya, kayak berbalik sih yang saya rasakan ada energi kayak seperti ada gambaran ini berbalik ya sama orang ini. Karena jelas ini loh, ada petir. Atasnya ini kan ada petir. Ini kan melambangkan adanya sebuah energi ya, adanya sebuah cahaya yang kali ini mungkin menyambar dirinya sendiri gitu. Ibarat petir itu orang ini tersambar gitu, tersambar petir. Makanya porak-poranda hancur dia di sini. Saat ini saya merasakan dia lagi di bawah tekanan-tekanan sobat. Baik secara jasmaninya ataupun rohaninya dia tertekan dia di sini. Ya kalau dilihat secara jasmani, secara fisik, ya mungkin ada yang sakit-sakitan di sini sudah ada yang sakit-sakitan, gitu. Ataupun mungkin ketika dilihat secara fisik mungkin dia ceria, tapi secara batin, secara dalam dia hancur, gitu. Hancur dia batinnya. Setiap hari mikir, ya, ngenes, gitu. Karena apa yang sudah diperjuangkan, apa yang dia sudah usahakan keras untuk bisa sesuai ekspektasi, untuk sesuai harapan, ini banyak gagalnya, banyak runtuhnya, banyak jatuhnya dia. Makanya kan kembali lagi di sini adanya pemikiran di sini. Seperti yang saya katakan tadi. Ini luar biasa loh sobat energinya, nggak main-main ini energinya orang ini. Ya mungkin bisa dikatakan 10 kali lebih sakit ya daripada kalian. Ingat ya, kalau saya rasakan energinya dari orang ini ketika apalagi muncul sinyal-sinyal seperti ini, saya pastikan ya sobat ya, orang ini sedang merasakan 10 kali lipat ya. Apa yang kalian rasakan dulu sakit ini berbalik sama dia 10 kali lipatnya kalian merasakan sakit. Seperti itu. Harapan-harapannya banyak yang kandas di sini. Uh, uh, di sini terlihat jelas sobat ya. Seperti ada sebuah awan hitam ya.
Saya kemarin kan mengatakan sama kalian kalau kalian nyimak ya di beberapa video saya, insya Allah, insya Allah tidak lama ya, mungkin kemarin saya upload. Saya kan pernah memberikan sebuah gambaran ketika kalian terkirim energi black magic dari orang yang menyakiti kalian, kalian itu seakan-akan masuk dalam toples, mana bisa gerak. Nah, kalau saya rasakan saat ini kembali sobat, dalam arti itu kayaknya si orang ini gitu loh, yang sekarang seperti terkurung di dalam toples gitu loh. Jadi kebalikannya dari kalian di sini yang saya rasakan ya. Ya sekarang kita lihat kartu yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk The Magician ya. Oke. Langsung saya gabung ya, biar tidak terlalu panjang ya. Wow, 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 wow. Di sini muncul petunjuk The Magician sobat. Ada 2 The Magician ya. Oke, ini kok saya merasakan kepanikan ya di sini ya. Saya ini yang merasakan ada sebuah getaran yang luar biasa. Saya merasakan panik di sini. Ada kecemasan. Ini buat saya loh ya. Karena di sini muncul The Magician kembar, apa ini artinya sobat? Ya, sekarang kita cari tahu ya. Saya akan menggunakan media saya karena kok saya merasakan ada getaran yang kuat yang saya rasakan ya. Sampai seperti saya ini ada sebuah kepanikan ya. Karena ada energi yang cukup kuat ini. Nggak tahu ini memberikan kode apa, memberikan sinyal apa. Apakah tembakan black magicnya itu sudah masuk total sama kalian? Atau sebagian atau seperti apa? Karena saya rasakan loh, muncul 2 The Magician loh sobat. Kuat ini ya energinya ya. Sangat luar biasa di sini. Ya, saya akan mencari petunjuk sobatnya. Oke ya, yang ini saya majukan dulu. Wah, banyak ya. Ini yang saya rasakan ya. Tadi seperti ada sebuah energi ya, dan itu sangat kuat sobat. Beneran ya, saya nggak bohong. Dan saya betul-betul saya rasakan energinya, betul-betul saya kejar ya. Dalam arti ada sebuah gambaran, ada sebuah petunjuk ya. Cahaya itu datangnya dari mana, saya kejar tadi secara penerawangannya. Karena apa? Karena di situ sangat cepat energinya dan juga sangat besar. Makanya saya tadi mengatakan saya sendiri ada kepanikan di situ, ada kecemasan. Karena tidak biasanya seperti ini, karena muncul 2 The Magician. Artinya apa? Artinya ada kekuatan magis ya, kekuatan mistis, kekuatan sakral. Ini yang sangat luar biasa di sini. Tapi kelihatannya syukur alhamdulillah sobat ya. Setelah saya kejar tadi arahnya dari mana, ini kelihatannya orang yang telah menyakiti kalian ya. Entah itu orang lain, entah itu teman dekat ataupun teman akrab.
ataupun mantan ya, ataupun pasangan kalian yang sudah berkhianat di sini, mengkhianati kalian, menyakiti kalian. Ini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan leluhur ya, ataupun bisa dikatakan khodam pendamping kalian ya. Ini kelihatannya memantulkan energi balik sobat. Artinya tembakan black magic-nya yang mungkin selama ini menghantam kalian ya, ini kelihatannya terpantul kembali. Saya merasakan ada kekuatan mistis ya, ada kekuatan makhluk gaib ataupun astral yang mencoba untuk mengembalikan, begitu loh. Jadi ketika orang ini menembak kalian di faktor apapun itu, ya pendamping hodam kalian ini ya, pendamping gaib kalian ini mengembalikan sesuatu apa yang pernah dihantamkan sama kalian. Saya tegas mengatakan seperti itu ya. Ada juga ya di sini kelihatannya sih memang apa ya, kalau saya rasakan tadi ya, ataupun saya kejar tadi energinya secara terawangan, sekali lagi ada yang dibantukan khodam leluhur ataupun khodam pendamping di sini. Ada juga yang mungkin apa ya, seperti ada energi doa dari kalian sobat. Entah kalian mungkin habis katakanlah melakukan sebuah ibadah apapun ya, gitu loh. Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Nah, ketika kalian melakukan seperti itu, bisa saja jadi energi yang sama ini ditembakkan sama kalian, black magic dihantamkan sama kalian, bisa saja ini terpantul kembali. Itu tadi mungkin salah satunya kalian melaksanakan sebuah mungkin ibadah-ibadah ataupun doa-doa tertentu. Nah, seperti itu. Dan kelihatannya saya juga merasakan ya, kayaknya sih ada dua energi, makanya cukup kuat di sini. Yang energi yang terakhir ya, ini kelihatannya apa ya, seperti kalian itu dibantu sama cahaya ilahi ya sobat. Gitu. Ya, rupanya semesta sedang memberikan energi yang kuat, ya, sedang memberikan seperti apa ya, seperti power gitu loh, power yang sangat kuat buat kalian, sehingga apa, sehingga mental apa yang ditembakkan sama orang yang menyakiti kalian itu mental sekarang sobat saat ini. Luar biasa ya di sini ya. Jadi bisa dikatakan ini jelas ya keterbalikan dari kalian semua. Nah, gitu loh. Ada tiga ya, sekali lagi ya. Khodam pendamping kalian ataupun khodam leluhur ini tidak terima. Nah, gitu loh. Dan yang kedua, seperti ada sebuah lantunan doa ataupun mungkin kalian melakukan sebuah ibadah-ibadah apapun di sini ya. Ini buat semua ya, entah kalian yang muslim entah non muslim. Pokoknya adanya sebuah pendekatan doa lah. Dan yang ketiga, ini betul-betul kalian mendapatkan sebuah energi dari ilahiyah, sobat. Dari Sang Maha Kuasa, dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu loh. Ini yang saya rasakan, makanya luar biasa di sini. Dua The Magician loh, enggak main-main loh. Ya, ini kekuatan penuh. Yang saya rasakan di sini kekuatan penuh, powerful ya di sini. Sekali lagi powerful di sini. Los menghantam orang ini. Ini los ya, kuat. Yang saya rasakan seperti gede banget ini energinya. Saya yakin ya, ketika kalian yang menonton ataupun sahabat di cenderung batin, ketika kalian yang mungkin mempunyai indera keenam lah, ataupun indigo lah, ataupun kespiritualan ataupun kesupranaturalan, insya Allah kalian juga bisa merasakan di sini ada dua The Magician. Artinya apa? Artinya ada bantuan yang cukup kuat ya kali ini, ada power yang cukup jos ya, yang sangat besar di sini. Ini sedang menghantam orang yang pernah menyakiti kalian. Makanya di berbagai apapun dihancur di sini. Runtuh dia. Tergambarkan The Tower. Runtuh dia sobat. Seakan-akan kalau saya merasakan sih di sini ya, kayak sepertinya apa ya, kayak seperti nggak ada obat sudah di sini sobat. Dia sulit menemukan obat penawar ya, dalam arti ketika mungkin dia terpuruk terus dia mungkin ya lari ke orang-orang spiritual lah, dan tidak ada hasilnya di situ. Karena seperti yang saya katakan barusan, seperti kalian kemarin ya,
kalian diibaratkan itu tertutup di dalam toples, makanya banyak yang kesulitan, banyak yang sulit lepas terikat. Ya sama seperti orang yang sudah saya sebutkan barusan coba. Saya katakan dia apa ya di dalam toples dan ditutup kuat di situ. Tidak ada pergerakan di situ. Tidak ada pergerakan. Nah makanya kayaknya sih orang ini sudah nggak ada obat ya sekali lagi ya. Kenapa saya mengatakan nggak ada obat? Ya ketika sekali lagi ya ketika dia mungkin apa ya ingin ada kestabilannya gitu loh. Ya lari ke orang pintar lah ataupun ke supranatural supranatural lah ataupun ke orang spiritual lah ataupun lari ke dukun lah. Nggak bisa di sini kelihatan obat. Nggak ada obat kayaknya. Begitu loh. Ketika dia menemukan sebuah obat ya ataupun mungkin adanya sebuah penawar di sini ya. Kemungkinan kecil sobat. Kemungkinan sangat kecil, kemungkinan 2% lah. Itu kecil gitu loh. Apakah nanti orang-orang spiritual ataupun orang supranatural ya, dalam tanda kutip ya, seperti dukun dan lain-lain ya, ketika dia curhat ya, misalkan nih dia curhat ataupun dia ingin dibuka aura ataupun mungkin biar terbebas dari sengkolo-sengkolo ataupun kesialan-kesialan. Nah, ketika itu ada hasilnya pun saya barusan mengatakan sobat kecil 2% lah sekitar 2%. Nah, itu kan namanya apa? Nggak ada obat di situ sobat. Sulit dia kembali stabil. Kemungkinan kecil loh. Bayangkan luar biasa di sini. Ini jelas sobat. Oh, saya sampai astagfirullah. 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 Saya sampai bulu kuduk saya sampai berdiri loh, mengorok semua loh saya. Ya. Tadinya saya nggak menyangka sobat di sini. Tadinya saya apa ya? Yang saya cemaskan tadi, yang saya takutkan, ini kan muncul dua The Magician. Saya takutnya apa? Ini energi yang cukup kuat sobat, cukup besar, cukup gede ini energinya, powerful. Nah saya kira tadi apa ya? Banyak yang menghantam kalian gitu loh. Karena efeknya sangat berbahaya. Itu tadi, sandang pangan kalian akan mati pletes gitu loh, ya bahasa Jawanya. Mati total di situ. Kesehatan kalian langsung banyak yang drop, banyak yang sakit. Karena dua The Magician loh sobat. Nah, ketika ini digabungkan, ya powernya full dia. Itu loh, energinya luar biasa kuat di sini. Nah, makanya saya tadi mengatakan saya sendiri ada kecemasan, ada kepanikan. Ternyata apa? Ternyata ya syukur alhamdulillah kalian mendapatkan bantuan ya dari hodam pendamping kalian ataupun hodam leluhur kalian atau doa kalian, lantunan doa-doa kalian karena kalian ada pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan ada juga ini yang terbantukan energi langsung dari ilahiyah. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Bayangkan ya. Karena saya juga merasakan ya di sini ya. Kayaknya sebagian dari kalian ini sudah adanya sebuah kebangkitan spiritual ini. Ini tidak main-main ya, saya merasakan. Insya Allah energi saya terawangan, saya nggak bisa dibohongi. Saya merasakan loh, banyak dari sahabat di cenderung batin ya. Lebih-lebih yang menonton saya saat ini malam ini. Karena kan readingannya ini saat ini malam ini. Ini kelihatannya yang saya rasakan ya. Banyak dari kalian yang adanya sebuah kebangkitan spiritual ataupun kebangkitan supranatural ini. Ya. Mungkin mulai dulu ataupun kemarin kalian sempat ibarat pisau itu kalian asah. Nah sekarang ini terlihat sama saya ataupun yang saya rasakan ada sebuah kebangkitan. Ini luar biasa ya, ada. Ya. Kalau saya rasakan energinya tidak satu ataupun 5 orang di sini. Banyak loh dari kalian yang mengalami sebuah kebangkitan spiritual. Maka dari itu sobat, ketika ketika kalian adanya sebuah kebangkitan spiritual, itu tadi hodam pendamping leluhur kalian ini kelasnya ini kelas tinggi gitu. Ataupun hodam bukan leluhur ataupun hodam yang lainnya ini juga sama, kelasnya ini kelas tinggi. Karena kalian adanya sebuah kebangkitan spiritual. Maka energinya juga kuat di situ. Ya. Terus yang kedua,
Saya tadi mengatakan ini kelihatannya seperti, lantunan dari doa kalian ya, gitu. Karena sering pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, kalian minta perlindungan, mungkin kalian minta dijauhkan dari orang-orang dolim, gitu loh. Maka di situ ada kebangkitan spiritual dan itu energinya cukup kuat juga. Jadi mengembalikan, memantulkan. Dia nembak kalian, terpantul sama dianya kembali. Misalkan kalian ditembak secara keuangan, ini kembali loh sama dia. Nah, itu kalau dilihat dari secara kalian pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nah, apalagi yang ketiga ya sobat. Yang ketiga karena adanya sebuah kebangkitan spiritual dari dalam diri kalian, maka ini langsung ya Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa, ini langsung ya memberikan sebuah energi yang cukup kuat. Gitu loh. Langsung kalian dari Sang Maha Kuasa. Itulah yang juga akan bisa mengembalikan, yang akan bisa memantulkan sama orang-orang yang selama ini atau bahkan baru-baru ini menyakiti kalian. Yang saya rasakan sobat. Energinya luar biasa di sini ya. Ada getaran mistis ya yang saya rasakan di sini. Ada getaran mistis yang sangat luar biasa. Gak bisa dibayangkan di sini sobat. Sobat ya. Nah, yang jelas sekali lagi, kayaknya sih orang ini ya nggak ada obat di sini. Kita nggak tahu kalau dia sampai betul-betul nggak bisa menemukan obat, nggak bisa menemukan penawar. Ya saya nggak bisa ngomong lagi di sini. Bisa-bisa jadi gelandangan, jadi gembel, keturutan dia di sini. Kenapa saya mengatakan seperti seperti itu? Ya bisa saja karena apa yang mau diperbuat kalau sudah habis semua, kalau harta ataupun materinya habis semua, orang-orang terdekatnya, maaf, orang-orang jauh ataupun orang-orang terdekatnya sudah menjauhi dia ataupun dari pihak keluarganya rata-rata kebanyakan besar sudah tidak menganggap dia. Apa yang terjadi sobat? Kalau nggak stres, menjadi gembel, menjadi gelandangan, ya itulah sobat sangat parah loh ini. Yang saya gambarkan ya sangat parah ini. Astagfirullahaladzim, sangat parah di sini. Pemikiran seperti hatinya itu tersayat-sayat dia. Ini loh, ada kefokusan apa yang diharapkan selalu gagal. Artinya kalau saya rasakan sih kayak adanya sebuah penyesalan yang luar biasa, adanya sebuah tangisan ya, adanya sebuah tetesan air mata ini. Astagfirullahaladzim, sudah sobat ya, sudah ya. Saya nggak tega ini juga ya. Meskipun ini menyakiti kalian, tapi kalau ketika dia apa ya mendapatkan pantulan, mendapatkan apa yang dia tanam, saya juga nggak tega. Ini adanya tangisan ya. Tiap malam adanya sebuah titisan air mata dia. Seperti itu ya, berat ya di sini. Ada keterbalikan energi yang luar biasa, ada pengembalian energi yang luar biasa di sini. Makanya kok saat saya tadi mengatakan ada feeling ya, ada kode. Ini bahkan bakal yang dirasakan oleh orang yang menyakiti kalian. Ini 10 kali lipat ini yang pernah kalian rasakan sakitnya itu. Dia merasakan 10 kali lipatnya. Gak main-main ini sobat. Sudah saya sampai sesak di sini ya. Sesak bukan karena apa sobat ya. Ya karena mungkin ya nggak tega juga ya kalau sudah tahu seperti ini. Tapi ya gimana lagi. Mau tidak mau ya. Suka tidak suka. Dia tidak bisa menolak apa yang dia tanam. Bakal dia tuai. Apa yang dia kirim. Dia bakal menerima. Itu sobat. Gak tanggung-tanggung. Dihantam dua energi yang sangat besar.
powerful di sini menghantam. Kalau sudah begini gimana? Hancur kan dia. Ini dua energi loh, tidak main-main loh ini, penggabungan loh ini. Hancur sudah tertutup dia. Astagfirullahaladzim. Oke sobat ya, saya nggak tega ini juga kalau terus-terusan saya rasakan energinya, saya terawangkan gambarannya, kesedihannya yang luar biasa, saya juga nggak tega ya. Ya wis itu tadi lah. Apa yang dia tanam, dia tuai. Apa yang dia berikan, dia juga bakal menerima. Seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi ya, apapun yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak. Yang jelas banyak sekali dari energi kalian ya. Yang saya rasakan itu mendapatkan sebuah keterbalikan. Maka bisa dipahami ya. Sekali lagi, banyak dari energi kalian ini yang merasakan keterbalikan. Apa itu keterbalikan? Itu tadi loh. Banyak dari kalian yang semula dihantam, dikirim black magic ilmu hitam ini balik gitu loh. Balik sama orang yang menyakiti kalian. Siapapun orangnya. Seperti itu ya. Hmm. Ada yang sakit luar biasa di sini ya. Ada yang sudah menderita sakit. Ya. Ada yang menderita sakit. Kelihatannya sangat parah ya di sini ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau lihat ya. Ini nanti terus ini. Saya dilihatkan suatu gambarannya seperti itu loh. Parah, parah, parah. Astagfirullahaladzim. Hmm. Hmm. Oke sobat ya. Ya kita sudah dulu ya. Saya betul-betul nggak kuat melihatnya. Wes ya. Oke sobat ya. Sekali lagi ya, kita harus selalu waspada ya. Kita harus selalu introspeksi diri. Jangan sampai membuat orang marah. Jangan sampai membuat orang tersinggung. Kita harus welas asih, tanamkan rasa kasih sayang. Seperti itu ya. Maka apa yang kamu berikan itulah yang bakal kamu terima sobat. Ya. Oke ya, sekali lagi tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena ucapan adalah doa. Ya. Ketika ada pembaca yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bangkit, biar lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri ataupun kitanya sendiri nggak mau berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Minimal kan ada tiga. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Poin kedua, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya sobat, sharingkan. Biar tertata di situ. Biar lepas dari energi-energi negatif. Pun ketiga apa, perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas perjuangan kalian, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, ya sama Sang Maha Kuasa. Tetap perjuangkan. Jangan sampai kalian ikhtiarnya itu bisa dikatakan nyerah di situ. Jangan mudah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua sobat dan dirasa sudah cukup, sudah mentok, maka kunci yang terakhir apa? Ya sudah, kunci yang terakhir kita tinggal pasrah dan tinggal yakin seyakin-yakinnya bahwa nasib kita pasti akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika seseorang ingin nasibnya jauh lebih baik dari yang sekarang. Jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke ya.
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Orang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.